Amerika peringatkan China jangan coba-coba ganggu Taiwan. China gak ada takutnya. Rencana Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping untuk menguasai Taiwan tampaknya akan berbuntu dengan bayang-bayang Amerika Serikat. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brien kembali mengeluarkan pernyataan pedas yang mengarah pada China agar tidak coba-coba melakukan pendaratan amfibi ke wilayah pantai Taiwan. Karena belakangan ini Amerika Serikat mendapatkan informasi bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA sangat gencar mengerahkan pasukan militer ke Selat Taiwan untuk merebut Taiwan secara paksa. Bagian dari itu adalah memberi mereka kemampuan untuk mendorong kami keluar dari Pasifik Barat dan memungkinkan mereka melakukan pendaratan amfibi di Taiwan. Masalahnya adalah bahwa pendaratan amfibi sangat sulit, kata Robert O'Brien di sebuah Universitas Nevada, Las Vegas. Dikutip Viva Militer dari Reuters, Kamis 8 Oktober 2020. Dia juga menambahkan, jarak antara China dan Taiwan sekitar 100 mil atau 160 km. Menurutnya, jika China akan melakukan pendaratan pasukan amfibi akan sulit karena wilayah pantai Taiwan tidak memungkinkan PLA untuk melakukan pendaratan amfibi. Ini bukan tugas yang mudah dan juga terdapat banyak ambiguitas tentang apa yang akan dilakukan Amerika Serikat dalam menghadapi serangan China terhadap Taiwan, ujarnya. Lebih jauh, O'Brien menegaskan jika China tetap nekat akan melakukan pendaratan militer secara paksa di Taiwan, maka Amerika Serikat tidak akan membiarkan begitu saja langkah pasukan Beijing tersebut. Menurutnya, Amerika Serikat diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi Taiwan sarana untuk membela diri, tetapi belum dijelaskan secara detail apakah akan campur tangan secara militer jika terjadi serangan China atau dukungan dalam bentuk lain. Yang pasti, jika pendaratan pasukan China terjadi, kemungkinan besar konflik yang mengerah lebih luas antara Beijing dan Amerika Serikat akan terjadi. Sebagaimana telah diberitakan Viva Militer sebelumnya, China memiliki niat merebut kembali Taiwan ke dalam kekuasaannya. Akan tetapi, sebagian rakyat Taiwan tidak menginginkan Beijing ikut campur terlalu jauh ke dalam sistem pemerintahan Taiwan. Taiwan sendiri baru-baru ini menjadi hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat. Taiwan telah menganggarkan anggaran pertahanannya sebesar 1,4 miliar dolar Amerika untuk membeli sejumlah peralatan pertahanan militer dari Amerika Serikat untuk menghadapi hegemoni China. Taiwan dikabarkan akan membeli rudal balistik jarak jauh AGM-84HK SLAM-ER dari Amerika Serikat yang dapat mencapai pantai China. Selain itu, Taiwan juga akan membeli pesawat tanpa awak atau UAV drone MQ-9B Reaper terbaru buatan Amerika Serikat. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Tiongkok telah memulai lagi latihan ketiga di Laut Cina Selatan yang menimbulkan kekhawatiran baru akan invasi ke Taiwan. Latihan pasukan Beijing itu berlokasi di dekat Kepulauan Paracel, Laut Cina Selatan. Tiongkok menyebut Kepulauan Paracel sebagai Kepulauan Siksa yang diduduki sejak tahun 1973. Tetapi kepulauan ini juga diklaim sebagai bagian dari wilayah Taiwan dan Vietnam. Vietnam mengatakan pendudukan Tiongkok di kepulauan itu melanggar kedaulatan mereka. Menanggapi latihan baru Tiongkok itu, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu memperingatkan peningkatan penindasan diplomatik dan ancaman militer Beijing terhadap Taipei sebagaimana dikutip pikiranrakyat.com dari Express. Sebelumnya, Tiongkok marah kepada Taiwan setelah diplomat top Amerika Serikat mengunjungi Taipei pada pertengahan September 2020 untuk membicarakan ekonomi, energi, dan juga lingkungan. Hal ini menyebabkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan pihaknya sangat menentang kunjungan itu dan mendorong sikap arogan pasukan separatis kemerdekaan Taiwan. Joseph Wu sebelumnya juga mengatakan jet tempur Tiongkok sering memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dan bahkan terkadang melintasi garis median atau garis tengah. Undang-undang hubungan Taiwan yang menyatakan Amerika Serikat akan membantu Taiwan dalam kemampuan pertahanannya, ungkap Wu,
Konflik antara Taiwan dan Tiongkok tidak akan menjadi perang proksi karena Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka, kata Wu. Rakyat Taiwan dapat melihat dan merasakan bahwa ketegangan terus meningkat, tambahnya. Tiongkok diketahui telah mengklaim Taiwan sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1949. Beijing telah mengajukan formula yang disebut One Country Two System atau satu negara dua sistem untuk menyelesaikan situasi tersebut, di mana Taiwan akan diberikan sejumlah otonomi jika bersatu kembali dengan Tiongkok. Tapi Taiwan telah menunjuk ke Hong Kong sebagai contoh bagaimana formula satu negara dua sistem disalahgunakan oleh Tiongkok. Kedua belah pihak juga tidak terlibat dalam pembicaraan resmi karena Beijing bersikeras bahwa pemerintahan Taiwan tidak sah. Tiongkok hanya menganggap pulau itu sebagai provinsi nakal. Pemimpin Taiwan saat ini Presiden Tsai Ing-wen mengebalai Partai Progresif Demokratik. DPP, partai ini bekerja menuju kemerdekaan resmi dari Tiongkok. Jika Taiwan secara resmi mengakui kemerdekaannya dari Tiongkok, maka hal ini dapat digunakan oleh Beijing sebagai dalih untuk invasi. Taiwan merupakan wilayah ekonomi yang berkembang dan sejak tahun 2000 telah mengadakan pemilihan umum yang demokratis. Konflik antara Tiongkok dan Taiwan dapat membuat Amerika Serikat melakukan intervensi yang berisiko memicu perang yang lebih luas. Sementara itu, saat mata dunia tengah tertuju pada perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh, ancaman Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA terhadap Republik Cina Taiwan juga terus meningkat. Aksi intimidasi militer Cina kian nyata seiring intensitas pesawat tempur yang menerobos wilayah udara Taiwan. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Al Arabiya, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen kembali memberikan pernyataan keras terhadap aksi intimidasi pesawat-pesawat militer Cina yang masuk ke wilayahnya secara ilegal. Kecaman dinyatakan Tsai setelah mendapatkan data baru terkait pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh militer Cina. Jet-jet tempur Angkatan Udara Taiwan ROCAF disebut sudah lebih dari 4.100 kali terbang untuk menghadang pesawat-pesawat militer Cina sepanjang 2020. Jumlah tersebut naik 129% dengan rata-rata 22 penerbangan mendadak per hari jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tak hanya lewat udara, intimidasi pasukan Cina juga terlihat di wilayah laut. Dalam laporan terbaru, Kementerian Pertahanan Taiwan ada lebih dari 7.500 kali kapal perang Angkatan Laut Taiwan ROC Navy yang dikerahkan ke Selat Taiwan untuk melakukan penjagaan. Jumlah itu juga meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019 di mana Angkatan Laut Taiwan hanya mengerahkan kapal perangnya sebanyak 6.000 kali. Kami dihadapkan dengan serangan pedang dan intimidasi komunis Cina. Kita hanya menunjukkan keyakinan kita untuk tidak menyerahkan kata inci, satu inci pun wilayah dan kedaulatan kita, ujar Tsai Ing-wen. Dalam beberapa bulan terakhir, militer Cina tak hanya mengirim jet-jet tempurnya untuk menerobos wilayah Taiwan. Untuk menambah tekanan, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina juga mengerahkan pesawat pembom.